Oke, sebentar, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya saya ulang lagi ya. Jadi eh, kemarin kita sudah membahas arsitektur sebuah web.js dan sebenarnya ini bisa kita sebut sebagai full stack. Nanti saya akan sampaikan apa itu full stack. Kita bahas mengenai front end-nya dari sisi bagian depan. Yang sudah kita bahas adalah Bootstrap. Meskipun nanti kalau kalian terjun ke dunia pengembangan WebGIS, ada framework yang lebih banyak dipakai selain Bootstrap. Ya, ada segitiga emas. Gitu. Ada yang namanya React, kemudian ada namanya Vue, kemudian ada namanya Angular. Nah, ini di luar cakupan dari materi kita. Bagaimana struktur aplikasi masing-masing React, Vue, dan Angular. Saya dorong kalian untuk mencari sendiri kira-kira apa sih maksudnya dan bagaimana membuat aplikasi menggunakan itu. Karena itu berbeda dengan Bootstrap. Bootstrap itu adalah framework HTML, sedangkan React, Vue, dan Angular itu adalah framework untuk JavaScript. Jadi lebih kompleks. Nah, ini sudah kita pelajari. Jadi ini adalah dari sisi apa yang dilihat oleh user. User melihat ini. Kemudian 3 minggu ini kita belajar tentang Django, tentang bagaimana kita menyiapkan server. Kemudian nanti ini modul yang sedang saya siapkan adalah tentang bagaimana berkomunikasi dengan basis data, kemudian menampilkan data spasial dari situ menggunakan GeoDjango. Nah, hari ini kita akan bahas yang bagian ini, API. Apa sih maksudnya API itu dan bagaimana API ini kemudian memungkinkan kita untuk membuat sebuah full stack web.js dengan menggunakan Django. Nah, ingat Django, Bootstrap, Vue, Angular, dan Leaflet ini hanya sedikit dari tool yang lain yang ada di luar sana. Jadi boleh jadi ketika kalian nanti lulus, kalian akan ketemu arsitekturnya mungkin kurang lebih akan sama seperti ini. Ada dari sisi back end mungkin ada satu framework, kemudian dari sisi front end mungkin ada satu framework lain, kemudian ada API untuk berkomunikasi. Nah, tetapi mungkin bukan Django, mungkin Laravel, mungkin CodeIgniter, mungkin bukan Bootstrap, tapi Vue.js, atau mungkin Angular. Nah, kalian nggak perlu kaget, itu karena sebenarnya struktur ini berlaku di semua aplikasi web.js. Jadi semua aplikasi web.js kurang lebih punya struktur seperti ini. Nanti mungkin agak berbeda ya di aplikasi web yang modern. Nanti ada namanya microservices. Tapi kurang lebih struktur arsitektur web app itu seperti ini. Nah, ini disebut dengan nama ini ya, arsitektur web app. Atau nanti kita akan pelajari ada namanya cetak biru aplikasi atau blueprint. Nah, kalau kalian pernah dengar namanya blueprint aplikasi, itu cetak biru aplikasi, ini yang nanti akan saya jadikan sebagai tugas kalian. Jadi yang nggak suka coding tapi suka gambar, nanti kalian bisa tuangkan di situ. Gimana caranya kalian mendesain sebuah website yang usabilitasnya baik. Jadi nanti ada di bidang yang dipelajari Pak Trias ada namanya usability testing. Kalian membuat sebuah tes gimana caranya agar mata si pengguna itu mengarah ke tombol tertentu misalnya. Nah, ini juga masuk ke pembahasan mengenai desain sebuah web.js. Nah, jadi ada desain dari sisi front end, ada desain dari sisi back end. Nah, itu nanti kita akan pelajari insya Allah setelah Lebaran. Nah, hari ini kita akan fokus ke API. Mengenai web API yang kemarin sudah saya sampaikan, web API itu sebenarnya menghubungkan antara front end dengan back end. Kalau di 2 minggu sebelum ini saya sampaikan bahwa front end itu misalnya contohnya adalah bagaimana kalian membuat desain antar muka, membuat dan mendesain user experience ya kan. Misalnya tombol apa yang nanti akan diklik oleh user. Mouse ini kira-kira enaknya kursornya seperti apa. Kemudian user kita enaknya nanti melihat ke bagian layar yang mana. Itu diatur oleh front end. Nah, kemudian back end itu diatur oleh seorang engineer gitu yang tugasnya adalah untuk mendesain aplikasi yang nanti tugasnya untuk manajemen data, untuk business logic dan lain sebagainya. Nah, dua ini dihubungkan oleh sebuah API. API lah yang memungkinkan antara front end itu bisa mengakses back end. Antara back end itu bisa memberikan data kepada front end apa yang diminta. Nah, itu semua dirancang oleh dihubungkan oleh sebuah API. API ini termasuk dari bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya dari pembangunan sebuah back end. Nah, jadi kalau tim teman-teman yang front end biasanya jarang berurusan dengan API. Paling nanti kita membuat desainnya saja. Oh, nanti saya butuh data ini. Nah, nanti teman-teman yang di back end dia akan menyiapkan. Oh, nanti berarti
saya membuat sebuah query atau membuat sebuah aplikasi ya, kemarin di Django kita kenal ada namanya apps, ada namanya project. Nah, apps-nya, aplikasinya mengakses data tertentu dari basis data. Nah, itu didesain oleh si back-end engineer. Nah, kemudian desain aplikasi itu dirubah menjadi API agar bisa dipanggil oleh front-end. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dulu di awal kuliah saya sampaikan bahwa dunia WebGIS ini satu dunia cermin, itu satu dunia sendiri yang punya ciri khas sendiri, punya skill yang harus kalian kuasai yang berbeda dengan yang kalian peroleh di dunia nyata, gitu, tentang GIS, tentang survei, tentang akuisisi data. Gitu. Di dunia web ada dunianya sendiri. Dan yang harus kalian kuasai cukup banyak. Kalau mau menguasai, ya kan? Yang harus dikuasai cukup banyak. Misalnya nanti kalau kalian mau fokus ke UI dan UX, itu bisa artinya saya nggak tertarik coding. Saya nggak tertarik coding. Saya hanya saya sukanya misalnya mendesain sebuah produk. Saya suka membuat layout di IG misalnya, atau saya suka desain dengan Photoshop atau dengan Corel. Saya suka bikin poster. Nah, maka ini kalian juga bisa masuk pengembangan WebGIS di sisi UI dan UX design. Dan ini salah satu pekerjaan yang gajinya sangat besar di Indonesia. Satu project itu minimal ya 10 juta itu cukup kecil. Untuk satu website kecil-kecilan itu mendesain ini itu cukup 10 juta itu gaji satu kerjaannya biasanya nggak nyampe sebulan kerjaan. Nah, jadi pakainya Photoshop, Sketch ini aplikasi berbasis Mac kalau nggak salah ya. Kemudian ya kalian bisa pakai papan tulis, kertas gitu kan. Kerjaannya nanti mungkin wawancara ke calon pengguna. Nanti kita akan bahas tentang business requirement, kemudian user requirement dan seterusnya. Jadi bagian UI dan UX hanya mendesain tampilan, nggak nyentuh coding sama sekali. Ini juga web GIS. Oh, petanya nanti warnanya seperti ini. Oh, kartografinya seperti ini misalnya. Tapi nggak nyentuh coding. Nah, yang kedua kemudian kalian bisa bikin fokus ke arah front end-nya. Membuat sebuah bootstrap-nya. Kalian membuat sebuah Vue.js-nya. Oh, nanti kalau kalian suka menerjemahkan desain menjadi sebuah kode, maka ini kerjaan kalian. Nah, dari sisi front end itu kita bertanggung jawab misalnya ke bagaimana membuat leaflet.js, bagaimana membuat open layer, bagaimana data spasial itu kemudian ditampilkan. Apakah data ini nanti kita tampilkan semuanya sekaligus gitu, apakah nanti dalam bentuk tiling atau bagaimana. Nah, ini yang mendesain ini nanti adalah teman-teman yang ada di front end. Nah, kebanyakan kita yang baru terjun ke WebGIS itu terjun ke sini, ke front end. Belajar leaflet.js, membuat antar muka, ya kan? Kemudian ditambah Bootstrap, kemudian ditambah dengan misalnya aplikasi dashboard dan lain sebagainya, kan, untuk mengatur tampilan, tombol, kemudian peta diletakkan di mana, chart atau grafik diletakkan di mana. Nah, ini adalah kerjaan dari front end. Nah, dia pakai ini HTML, CSS, JavaScript. Ya. 3 komponen untuk sebuah halaman web, HTML, CSS, dan JavaScript, plus jQuery. Saya sarankan nggak usah pakai jQuery. React, Angular, dan Vue.js. Nah, jadi ini framework yang kalian gunakan untuk kalau misalnya kalian nanti lulus dari mata kuliah ini kemudian pengen fokus ke sisi pengembangan aplikasi front end. Ini juga cukup besar gajinya. Ya, sebenarnya besar semua gajinya. Dari sisi desain, terutama ketika kita sudah membuat sebuah aplikasi kemudian nanti bisa di-deploy. Nah, kalau kalian nanti lulus kemudian hanya fokus kedua ini saja, ini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup menjadi sebuah developer WebGIS. Tapi kalau mau ikut sertifikasi kompetensi nanti ada tambahan, kalian harus bisa memanage back-end dan melakukan DevOps, development operasional. Jadi back-end ini adalah yang kita lakukan 3 minggu ini. Kita membuat Django, kita mendesain data apa yang nanti akan muncul, ya kan, melalui Django MVT. Kemudian dari basis data nanti yang modulnya akan saya share, basis data itu nanti akan menampilkan data apa, apakah ada query misalnya, nah itu dibuat dengan menggunakan back-end. Nah, back-end engineer ini boleh jadi nggak perlu tahu sama sekali tentang front-end, nggak perlu tahu sama sekali tentang UI dan UX. Yang penting dia bisa mendesain API. Yang nanti akan kita bahas hari ini. Yang penting dia bisa mendesain API. Oh, nanti data ini dipanggil dari alur atau rute atau URL yang ini. Nah, ini urusan dari teman-teman di back end. Nah,
Python ini yang kita gunakan, yaitu dengan menggunakan Django. Yang terakhir adalah kemampuan untuk manajemen server kalau di KKNI Programmer JS, yaitu bagaimana kita bisa mendesain agar aplikasi yang sudah dibuat oleh ketiga komponen ini, sudah jadi aplikasi, itu benar-benar bisa berjalan pada sebuah server. Ini yang kita sangat banyak miss. Karena apa? Requirement-nya cukup banyak, khususnya dari sisi dari Linux. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sorry. Ya, saya lanjutkan. Jadi apa? DevOps ini jangan-jangan di kampusnya. DevOps itu kerjaannya adalah sebagian besar itu manajemen server. Jadi di sini sedikit sekali kita berurusan dengan data spasial. Kita sedikit sekali berurusan dengan data spasial, kecuali kalau nanti kita bikin server untuk machine learning. Nah, jadi kalau kalian nanti masuk ke DevOps, nanti yang dipelajari antara lain adalah Docker, bagaimana kalian membuat kontainer untuk aplikasi, gitu. Bagaimana aplikasi ini bisa di-online-kan secara 24 jam, bagaimana mendesain load balancing, kalau misalnya ada user yang mengakses aplikasi kalian cukup banyak, dan seterusnya. Nah, ini keempat hal ini adalah stack aplikasi itu yang punya jobnya sendiri. Jadi ada yang namanya engineer DevOps, ada namanya back-end engineer, ada namanya front-end engineer, ada namanya UI UX designer. Nah, kalian bisa pilih kalian mau jadi apa dari keempat tipe aplikasi ini. Nah, atau ini yang nggak menyenangkan, kalian bisa ambil semuanya dan menjadi seorang full stack developer. Full stack developer itu bisa semua. Dia bisa mendesain UI UX, bisa membuat front end, bisa mengatur back end, dan bisa mendeploy aplikasi menjadi sebuah DevOps. Ya. Jadi full stack developer ini kerjaannya berat. Ya, meskipun dia nggak harus sampai paham semuanya, nggak harus sampai benar-benar paham mengenai konsep usability, nggak harus sampai paham mengenai bagaimana cara kerja aplikasi. Ya, cukup dia tahu bagaimana memanage, ya syukur-syukur kalau sampai bisa semuanya, ya alhamdulillah, tapi berat. Nah, jadi seorang full stack developer itu mengawasi pembangunan front end maupun back end, dan bagaimana front end dan back end itu bisa berkomunikasi. Ya, front end dan back end-nya komunikasinya pakai apa? Pakai API. Kemudian juga dengan bagaimana sebuah website itu bisa berjalan. Ada nanti namanya DevOps, ada namanya testing, ada TDD, Test Driven Development. Ya, ini kalau saya ngomong seperti ini, kayaknya ini yang ngomong bukan orang geodesi banget ya. Karena memang hal-hal ini nggak kita pelajari sebenarnya di kampus. Ya. Namanya mata kuliah SIGWeb juga adalah mata kuliah pilihan ya. Sehingga hal ini juga dipelajari oleh teman-teman kalian di IT. Apa itu DevOps, apa itu testing. Ya, syukur-syukur kalau kalian mau memfokuskan ilmu kalian nanti ke sini, karena nanti kita juga sedang membahas satu prodi baru namanya Geoinformatika di geodesi, prodi sarjana geodesi, prodi sarjana Geoinformatika. Yang dipelajari apa? Ini semua. Jadi si web nanti jadi wajib di situ. Oke, ada client side, ada browser, server side, sampai ke OS yaitu Linux. Kalian harus paham tentang Linux, tentang file system, tentang bagaimana menjalankan server dan seterusnya. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran itu tentang luasnya dunia WebJS yang ada di luar sana. Dan ketika kita bikin WebJS itu nggak hanya sekedar kita mengkonversi SHP menjadi HTML. Nah, ini kesalahan yang cukup banyak. Kalau ya kita pakai aja Kikis to Web misalnya, kita konversikan, nggak seperti itu ya kan. Boleh jadi kita butuh basis data gitu, untuk menyimpan perubahan yang dilakukan oleh pengguna, maka kita nggak cukup hanya dengan mengkonversi SHP menjadi HTML. Nanti silakan kalian baca-baca yang ada di punyanya Pak Andreas BM ini. Nah, kemarin saya sampaikan tentang Web API. API itu sesuatu yang menghubungkan antara aplikasi atau client-side scripting dengan server atau back-end. API ini ya, yang di sini ini memungkinkan front end dan back end berkomunikasi. Saya minta Coca-Cola misalnya, maka saya pencet kode tertentu, maka server akan memberikan Coca-Cola. Nah, ini analogi yang pas saya kira. Dari aplikasi meminta sesuatu melalui API kode-kode tertentu, kemudian server memberikan data sesuai yang diminta. Nah, ini adalah web API. Nah, ada satu standar untuk
yang kita kenal di dunia web yang disebut dengan nama REST API atau Representational State Transfer. Kalau yang alternatif yang lain barangkali kalian pernah dengar namanya SOAP. SOAP itu singkatannya apa ya? Saya lupa. SOAP, sabun. Ya, kita bahas REST API aja. Jadi REST API ini satu mekanisme untuk komunikasi antara klien dan server. Termasuk kemarin HTTP method yang kita bahas itu juga bisa dikelompokkan ke dalam REST API sesuai dengan format RESTful. Nanti saya akan bahas apa itu RESTful. Nah, komunikasinya menggunakan JSON dan XML. Sejauh ini, karena belum ada format data lain yang cukup populer selain JSON dan XML. Siapa tahu nanti mungkin akan ada lagi. Nah, jadi kalau kemarin kita udah pelajari tentang get, post, put, dan delete ya HTTP method dari klien dia ngirim ke server, kemudian dari server memberikan jawaban. Nah, sebenarnya proses pengiriman ini dan jawaban ini melalui satu standar yang disebut dengan nama REST API. Nah, bentuknya REST API itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah contoh REST API. Jadi apa sih REST API itu? REST API itu adalah alamat web yang kalian panggil. Misalnya kalian manggil www.sitaru.go.id misalnya. Maka /API/country ini akan memberikan perintah get kepada server, ya kan? Kalau kita kirimkan dengan header head, ya, masih ingat header ya kemarin? Headernya saya CCP dengan get, maka dia akan mendapatkan hasil yang responnya adalah daftar country yang dipunyai oleh server dikirim ke klien. Kalau saya kirim dengan post di URL yang sama, maka kalau di sini sama ya, mendapatkan daftar dari country. Ingat kemarin saya sampaikan post juga bisa dipakai untuk menampilkan sama seperti get. Dan selain itu bisa mengirim. Misalnya ini saya gunakan untuk menambahkan data baru. Nah, bisa dengan post. Menambahkan data negara baru misalnya. Nah, makanya berarti ketika kita mendesain API seperti ini, maka si user itu nanti akan membuka alamat ini di browsernya www.sitaru.com/API/countries, kemudian dengan menggunakan satu mekanisme tertentu, nanti kita kenal ada namanya misalnya Axios. Axios, mudah-mudahan saya nggak ngomong sesuatu yang terlalu banyak istilah dan kalian nggak kenal. Ada satu library contohnya Axios yang mengirimkan satu request dengan header berupa post misalnya. Maka kemudian jawabannya seperti ini. Kalau alamatnya berbeda, kalau alamatnya misalnya /API/country/primary key, maka artinya saya meminta tampilan detail dari negara tersebut. Jadi primary key dari si data yang ada di situ apa, kita panggil sebagai parameter pada API. Ya, parameter pada API. Jadi ini adalah parameternya. Nah, maka kita akan diberikan halaman yang menampilkan tampilan detail dari negara tersebut. Nah, ini untuk countries /countries. Nanti ada lagi slash yang lain dan seterusnya. Apa ini? Ini adalah aplikasi Django. Jadi kalau kita mendesain Django, kita sebenarnya sedang membuat slash ini sesuai pengaturan yang kita lakukan di urls.py kemarin. Kalau masih ingat, urls.py gunanya adalah untuk mengatur pembagian-pembagian ini. Data apa yang bisa diakses, misalnya, oh saya punya sebuah WebGIS peta desa, maka di situ ada data mengenai batas desa, ada data mengenai penduduk, ada data mengenai ya macam-macam, maka itu saya kumpulkan menjadi satu aplikasi batas desa. Kemudian nanti /API/batas desa, /API/batas desa pos misalnya, dan seterusnya. Nah, ini didesain dengan menggunakan REST API. Saya percepat aja. Nah, ini adalah alamat URL yang mengikuti aturan REST atau kita sebut dengan nama RESTful sesuai dengan aturan REST. Jadi REST ini ada standarnya juga, nggak sembarangan. RESTful API. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena di dunia geospasial, kalau kalian pernah dengar WMS, WFS, WCS, dan lain sebagainya, OGC yang sekarang yang punya WMS, WFS, dan lain-lain itu sedang membahas untuk menurunkan atau menghapus, bukan menghapus ya, menggantikan standar WMS, WFS, WCS yang kalian kenal dengan standar API yang disebut dengan nama OGC API. Bentuknya nanti seperti ini. Jadi REST ini adalah standar di dunia web yang selama ini kita di dunia spasial itu ketinggalan.
Nah, sekarang sudah sama dan sejajar. Jadi data spasial sekarang sudah terhubung ke RESTful seperti ini, sehingga kalian perlu tahu apa itu RESTful. Saya sampaikan di pertemuan ini. Nah, apa itu API? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita akses Twitter, Twitternya misalnya waktu itu belum ada API, ya dulu waktu awal-awal Twitter launching, kita hanya bisa berinteraksi dengan tweet hanya melalui website twitter.com. Udah, kita nggak bisa mengakses tweet, kita nggak bisa memposting tweet baru, nge-tweet ya kan. Kemudian memanggil tweet misalnya atau menampilkan tweet itu dari website lain atau dari aplikasi lain tanpa API. Ya, tanpa melalui twitter.com. Nah, kemudian tim developer Twitter merilis Twitter API, gitu, sehingga memungkinkan orang lain untuk bisa membangun aplikasi. Gitu. Misalnya ini QuickGIS ini adalah plugin di QGIS yang fungsinya untuk mengakses data Twitter, nggak lewat twitter.com ya kan, tapi dia menggunakan API di belakang layar untuk mengakses Twitter. Nah, jadi bisa seperti ini, bisa streaming, tampilkan semua tweet yang ada di lokasi ini. Ini menggunakan QuickGIS pluginnya namanya ini. Kalau ada yang mau riset tentang ini, monggo. Ya. Ini adalah contoh bagaimana API digunakan untuk mengakses satu perintah tertentu yang ada di server. Contohnya servernya Twitter, ya kita menggunakan API untuk mengakses data yang ada di sana tanpa melalui website Twitter. Ya. Artinya kita juga bisa bikin aplikasi yang nantinya akan custom ke sana. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Kita lihat ini adalah REST API. Ada get, ada post, ada OAuth/authenticate untuk login pengguna. Ada get list member misalnya untuk menampilkan daftar member misalnya, dan seterusnya. Nanti ada API yang terkait dengan tweet dan seterusnya. Nah, artinya dengan API ini ya kita mendesain sebuah aplikasi back-end agar bisa diakses dan bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Barangkali terlalu banyak istilah asingnya. Mudah-mudahan nggak kaget. Ya, terakhir saya akan sampaikan tentang Django. Kemarin kita udah kenalan dengan yang namanya MVT, Model View Template. Di Django sebenarnya Model View Template itu sudah bisa dibilang satu model yang lengkap dari sisi back-end, ya kan? Dari sisi back-end sampai ke front-end. Back-end-nya ada model, kemudian ada view yang menjadi pengontrol, kemudian ada template yang menjadi antar muka, ya kan udah semua. Kita bahkan bisa tambahkan bootstrap di sini, kita tambahkan leaflet dan seterusnya. Nah, jadi Django saja tanpa kita menggunakan API, tanpa kita menggunakan macam-macam, sebenarnya udah full stack. Ya, sebenarnya udah full stack. Kita udah mendesain sebuah aplikasi dari sisi depan sampai belakang sampai mengakses ke basis data ya. Nanti saya akan sampaikan modulnya. Nanti kalian bisa pelajari gimana Django bisa mengontrol data spasial yang ada di basis data. Nah, jadi ini udah full stack sebenarnya. Nah, tetapi apa? Tetapi ketika kita menggunakan Django, kita akan terbatas pada menggunakan ini, Django Template Language, yang itu tidak, ya kalau ini subjektif ya, tidak sangat populer kalau untuk pengembangan front end, karena terbatas opsinya. Ya, terbatas pada plugin yang tersedia, terbatas pada antarmuka yang kita bikin, kemudian nanti ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan templating, misalnya server-side rendering. Ya. Maka kita butuh aplikasi lain yang bisa kita bangun front end-nya, seperti tadi, front end-nya bisa kita bangun secara utuh, terpisah dari Django. Jadi kita nggak pakai lagi template language. Kita rubah si Django menjadi API. Jadi ini full menjadi back-end saja. Django hanya untuk back-end untuk mengakses basis data. Di sisi lain, front-end-nya kita kembangkan sendiri dengan menggunakan misalnya React atau Vue.js atau Angular dan lain-lain. Nah, ini adalah cara yang lebih disukai, dan Django sudah menyediakan satu plugin yang disebut dengan nama Django REST Framework atau sering disingkat DRF untuk menjembatani merubah Django ini menjadi sebuah API. Merubah Django menjadi sebuah API, di mana API-nya ini bisa dipanggil menggunakan tadi contohnya Axios oleh aplikasi-aplikasi seperti React, Vue.js, Angular, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama
arsitektur full stack web GIS. Full stack web GIS arsitektur. Di sisi front end kita optimalkan dengan pengembangan misalnya Vue.js. Ya, ini yang sekarang sedang saya buat. Ya, di Vue.js nanti ada macam-macam opsi yang nggak tersedia kalau misalnya kita hanya pakai template bawaan Django. Jadi kita bikin sebuah aplikasi front end yang utuh dengan menggunakan Vue.js. Untuk manajemen peta kita pakai OpenLayers. Ya, atau Leaflet boleh terserah. Tapi OpenLayer saya lebih suka OpenLayer karena lebih kompleks. Ya, lebih banyak opsinya dibandingkan dengan Leaflet.js. Nah, ini adalah sisi front end yang tadi terkait dengan desain UI UX, bagaimana tombol di mana, warnanya apa, kartografi peta, layer-layer apa saja yang muncul, interaktivitasnya bagaimana. Ini adalah sisi front end. Nah, kemudian ini adalah sisi back end. Yang sudah kita pelajari adalah GeoDjango, Django ya, Geo-nya nyusul, sedang saya buatkan modulnya. Kemudian nanti kita juga belajar tentang basis data PostgreSQL dan PostGIS. Ini kalian dapat di sistem basis data, ya, PostGIS nanti di basis data spasial. Nah, kemudian GeoServer nanti akan kita bahas sekilas. Ya, detailnya kalian nanti dapat di mata kuliah IIG, Infrastruktur Informasi Geospasial. Jadi saya sarankan kalian nanti ngambil IIG juga bagi yang belum. Dan yang nggak saya sampaikan adalah yang bagian ini, Django REST Framework. Gimana mengkonversi Django, ya kan, dan GeoDjango ke dalam REST API agar nanti bisa diakses oleh Vue.js. Nah, inilah yang disebut dengan nama full stack web GIS arsitektur. Nah, kalau kalian nanti mau menjadi seorang developer yang full pengen belajar tentang ini, ya, kalian bisa ambil comot salah satu. Kalian hanya menguasai GeoServer saja, menguasai basis data saja boleh, menguasai Django saja boleh, gitu, dan Django REST Framework. Kemudian fokus di front end saja, Vue Vue dan OpenLayer misalnya. Boleh saja, kan? Tetapi tetap saya sarankan kalian punya wawasan, minimal tahu apa itu Vue.js misalnya kalau kalian fokus ke backend, apa itu GeoServer atau GeoDjango misalnya kalau kalian fokus ke front end. Kalau fokus ke front end tetap perlu belajar yang di sini, kalau fokus ke backend tetap perlu belajar yang di sini. Nah, ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Saya kira nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Ya, saya berharap teman-teman nggak terasa overwhelmed karena ini memang sesuatu yang baru dan saya kira banyak dari kita yang mungkin belum familiar dengan teknologi-teknologi ini. Gitu. Tapi seperti yang saya sampaikan kemarin, saya lupa di kelas mana. Saya ngajar semester ini pemrograman semua. Kayak. Di kita gitu sebagai seorang engineer akan bagus kalau kita bisa membuat sesuatu. Namanya engineer kan building something ya kan. Ya artinya kalau misalnya kalian benar-benar bisa menguasai ini dan ini dituntut oleh KKNI. KKNI itu nanti artinya ketika kalian lulus sebagai sarjana, daftar, kemudian yang mau ikut proyek, nah kalian harus lulus tes-tesnya apa? Ya materi yang saya sampaikan tadi, yang kayaknya kok asing semua buat seorang engineer geodesi. Ya, tapi jangan salah ini sebenarnya arah perkembangan